Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Jenderal asal Jawa Tengah ini meninggalkan 7 anak yang masih sangat kecil-kecil saat wafat. Jenderal Sudirman menikah dengan wanita asal Cilacap yang bernama Siti Alfiah. Mereka bertemu pada saat keduanya menjadi aktivis di Muhammadiyah di kota tersebut. Sudirman memiliki 7 anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Saat Sudirman meninggal di usia 34 tahun, anak-anaknya masih kecil. Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari tahun 1916, Jenderal Sudirman berasal dari keluarga sederhana, di mana ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya merupakan keturunan Wedana Rembang. Pada zaman penjajahan Jepang tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan Daidancho, dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang saat itu ditahan di Bogor, mulai memimpin rekan-rekannya untuk melakukan pelarian. Sudirman pun pergi ke Jakarta, yang kemudian bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Sudirman untuk memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sudirman karena ia lebih memilih memimpin pasukannya di Kroya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada 1945, pemerintah mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dengan melebur peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya pun mendirikan cabang BKR di Banyumas, dan memimpin masyarakat di sana untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada akhir November, sambil menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan divisi kelima untuk menyerang pasukan sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda ini terjadi mulai dari bulan November sampai Desember tahun 1945. Perang ini juga menjadi perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman. Keberhasilannya memukul mundur pasukan sekutu pada peperangan ini, membuat Presiden Soekarno melantiknya sebagai seorang jenderal. Pada 1948 Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis (TBC), yang mengakibatkan paru-paru kanannya harus rela dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman pun terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan rutin di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia pun dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Jenderal Sudirman akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini pun dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya, di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km untuk ikut mengiringi prosesi pemakaman sang pahlawan revolusioner ini. Memang selama bergerilya, kesehatan Sudirman terus menurun dan beberapa kali jatuh pingsan. Saat tiba di Yogyakarta, kesehatan Panglima Besar langsung diperiksa. Ternyata paru-paru yang sebelahnya sudah terserang penyakit.
Karena itu Sudirman harus beristirahat di rumah sakit dan semua perundingan yang memerlukan kehadirannya dilakukan di rumah sakit. Untuk itu pada tanggal 1 Agustus tahun 1949, ia menulis surat kepada Presiden Soekarno yang berisikan permohonan untuk mengundurkan diri dari Dinas Ketentaraan dan meletakkan jabatannya sebagai Panglima Besar. Namun surat itu tak pernah tersampaikan karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Sehingga ia harus beristirahat di pesanggerahan militer yang bertempat di Magelang. Siang hari tanggal 29 Januari tahun 1950, Sudirman masih sempat memeriksa rapor sekolah anak-anaknya. Tapi Panglima Besar tidak sempat menandatanganinya karena kondisi penyakit paru-paru yang dideritanya semakin memburuk. Sudirman meninggal di usianya yang terbilang cukup muda yaitu 34 tahun. Keesokan harinya pada tanggal 30 Januari tahun 2020, Jenderal Besar Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta di samping makam Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Kisah kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Dikutip dari buku Jenderal Sudirman, Teladan dari Pemimpin yang Bersahaja karya Anom Wani Wicaksana terungkap mitos kesaktian hingga karomah yang jarang diketahui. Kisah kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman memang menarik untuk dibahas. Terlebih sosok jenderal besar ini memiliki firasat dan perhitungan jitu saat memimpin perang gerilya. Tak hanya sebagai jenderal besar, Jenderal Sudirman adalah seorang muslim yang taat dan paham dunia supranatural. Tak sedikit pula saksi sejarah yang mengungkap kisah kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman saat melakukan gerilya pada agresi militer Belanda II. Berikut ini adalah 7 kesaktian dan karomah yang dimiliki Jenderal Sudirman semasa hidupnya. 1. Memiliki karomah kemampuan medis. Saat melakukan agresi militer, Jenderal Sudirman kerap melakukan penyamaran dalam perang gerilya. Tak hanya itu, karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Saat melakukan gerilya di daerah Pacitan, Jawa Timur, seorang warga menderita sakit lalu Jenderal Sudirman membacakan doa-doa pada air hingga mampu menyembuhkannya. 2. Memiliki karomah keris sakti. Pada bulan Januari tahun 1949, penduduk Nganjuk yang tengah berladang panik ketika mendengar suara pesawat pihak Belanda yang akan menyerang kampung. Di rumah salah satu warga, Jenderal Sudirman mengeluarkan sebuah keris sambil membaca doa-doa. Saat itulah keris tersebut berdiri menghadap langit-langit. Kepada Jirah, pemilik rumah, keris tersebut diyakini menyamarkan keberadaan lokasi kampung dari penglihatan pesawat Belanda. 3. Memiliki karomah firasat yang jitu. Sosok Jenderal Sudirman memiliki karomah dan kesaktian saat memimpin perang gerilya. Ketika tiba di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jenderal Sudirman tidak membiarkan pasukannya untuk istirahat dalam waktu yang lama. Benar saja, beberapa saat kemudian pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan. 4. Memiliki karomah koleksi benda bertuah. Tak hanya memiliki firasat yang jitu, saat gerilya, Jenderal Sudirman memiliki beragam kesaktian dan kerap dikaitkan dengan penganut kejawen aliran Sumarah. Jenderal Sudirman memiliki berbagai koleksi benda pusaka dan tuah yang mampu melindunginya. Saat pasukan Jenderal Sudirman terpojok di lereng Gunung Wilis, Tulungagung, ia mengeluarkan keris yang mampu mengubah kondisi cuaca menjadi hujan dan petir besar menyambar. Alhasil kejadian tersebut berhasil mengecoh pasukan Belanda. 5. Memiliki karomah menyamar. Pada masa perjuangan, muncul suasana saling mencurigai antar petinggi pemerintahan militer. Kejadian ini terjadi saat rombongan gerilya Panglima Jenderal Sudirman ditawan Batalion 102 pada tanggal 23 Desember tahun 1948 di Bendo, Tulungagung. Menjelang waktu maghrib,
Jenderal Sudirman meminta untuk menunaikan sholat maghrib di masjid terdekat. Saat itulah datang Komandan Batalion, Mayor Zainal Fanani. Ia bertanya kepada petugas piket lokasi tawanan ditahan. Lalu Zainal Fanani masuk ke dalam masjid dan menghampiri tawanan. Ia terperanjat saat mengetahui bahwa tawanannya adalah Jenderal Sudirman. Mayor Fanani sujud di depan Jenderal Sudirman sambil menangis atas kekeliruan pasukannya dan memberikan hormat militer. Batalion 102 kaget karena sosok yang ditahannya adalah Panglima Besar yang tengah menyamar. 6. Memiliki karomah luput dari pengepungan penjajah. Tak sedikit kisah mistis yang kerap diceritakan penutur sejarah Jenderal Sudirman semasa Perang Gerilya. Pihak Belanda selalu luput memburunya. Tak hanya itu, saat pengkhianat menjelaskan sosok Sudirman yang asli di kota Kediri, pihak Belanda tidak mempercayainya dan malah menembak pengkhianat tersebut. 7. Memiliki karomah meluluhkan hati orang lain. Karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman ternyata tak hanya terjadi saat gerilya saja, tetapi pada diplomasi formal dengan pihak Belanda. Suatu pagi sebelum perjanjian Reinville pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Presiden Soekarno meminta Muhammad Rum untuk bertemu Jenderal Sudirman di rumahnya. Jenderal Sudirman memberikan secarik kertas pada Muhammad Rum dan diperintahkan untuk menjaganya sebaik mungkin. Kertas memiliki karomah yang mampu meluluhkan hati delegasi Belanda yang enggan hengkang dari Indonesia.